Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bertemu lagi di tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Aris Dharma Putra, asal sekolah SMK Negeri 1 Pertiwi, Kabupaten Padang Lawas Utara, CGP Angkatan 9. Sebagai fasilitator saya yaitu Bapak Maulana SPD dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Siti Mas Gorgor SPD MPD dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak Aris Dharma Putra SPD. Menurut Arthur Abderhead, semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana penerapannya di dalam kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah 1. Menurut Carol Ann Tomlinson dan Mon dalam Marlina tahun 2020, pembelajaran berdiferensiasi adalah pengajaran yang mempertimbangkan keragaman peserta didik dan menyesuaikan dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajar mereka. 2. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Atau bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket dan lain-lain. 3. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan atau memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi maupun cara belajar. Yang keempat, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek yaitu pertama, kesiapan belajar, yaitu kesediaan murid untuk berbuat sesuatu yang telah dipersiapkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, minat belajar. Sejauh mana seorang murid tertarik atau terlibat dalam aktivitas tertentu yang mencakup sikap, motivasi, dan keterlibatan siswa dalam materi pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar, yaitu cara seorang murid dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses, yaitu strategi guru dalam memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan cara yang berbeda. Yang terakhir yaitu diferensiasi produk, yaitu strategi guru dalam memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang berbeda. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, 1.3 Visi guru penggerak, 1.4 Budaya positif, 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, yaitu koneksinya semua berpihak pada murid dan menuju
profil pelajar Pancasila. Keterkaitan materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan keterkaitan materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Terakhir, keterkaitan materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 budaya positif, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Refleksi. Yang saya pahami setelah mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu seorang guru harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Salah satunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan anak pada saat proses pembelajaran di kelas, sehingga karakter dan potensi anak dapat berkembang dengan maksimal. Terima kasih. Cukup sekian koneksi antar materi saya, yaitu pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.